Bab 1675. Memberi musuh pelajaran. Melihat pasukan gegap gempita melewati garis pertahanan, Ham dan Turnage dan bawahannya semua tertawa. Sekelompok orang bodoh. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka hadapi. Ham dan Turnage mencibir. Benar. Orang bodoh ini masih merasa sangat terhormat dan percaya diri. Mereka hanya akan mati. Jangankan yang lain. Bahkan monster laut pun bisa melahap mereka sampai tak bersisa. Ternyata Austin tidak hanya memiliki teknik tarung yang kuat di laut, tetapi mereka juga memelihara banyak monster dan binatang buas di laut dalam. Saat menyerang wilayah Laut Selatan, begitu monster dilepaskan, Neslandia mengalami kerusakan parah. Master setingkat Master Maha Tinggi pun tewas dalam cabikan monster-monster. Apalagi manusia biasa. Biarkan mereka pergi. Kita persiapkan urusan kita sendiri. Kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. Ham dan Turnage tersenyum. Dalam pandangan mereka, Nathan membawa orang-orang ini untuk pergi mati. Mereka pergi untuk menyerang dan tidak akan ada yang selamat. Dengan cepat, Nathan memimpin pasukan sampai di pertengahan garis pertahanan ketiga dan keempat. Ikuti perintahku. Segera blokir semua sinyal peralatan di area ini. Aku ingin seluruh zona perang perbatasan selatan diblokir. Tidak ada berita yang bocor. Mengerti? Kata Nathan. Siap. Segera mulai pemblokiran. Sekeliling zona perang ditutup darurat militer. Dalam 3 menit, zona perang perbatasan selatan akan sepenuhnya tertutup. Dunia luar tidak akan tahu apa yang sedang terjadi di sini. Pemblokiran ini tidak hanya membatasi diri sendiri, tetapi juga menutup semua sinyal musuh. Gerakan ini adalah salah satu dari rencana Nathan. Dia tidak bisa membiarkan dunia luar tahu apa yang terjadi, termasuk kekuatannya. Jika tidak, aliansi Dominion atau orang-orang Neslandia akan mengetahuinya. Mereka tidak akan dapat mencapai efek yang tidak terduga. Dia berencana untuk menyerang 3 zona perang besar lainnya secara diam-diam setelah menyelesaikan zona perang perbatasan selatan. Oleh karena itu semua hal perlu ditutup. Adipati Agung, sudah selesai. Berapa jauh jarak musuh dari kita? Tanya Nathan. Musuh terdekat berjarak tidak lebih dari 80 mil laut. Mereka bergerak sangat cepat dan sedang mendekat ke sini. Alat kami telah mendeteksi gerakan abnormal di laut dalam. Objek tak dikenal sedang mendekat. Meskipun sinyal energinya sangat lemah, mereka masih terdeteksi. Mendengar berita itu, Nathan tersenyum. Jika dugaanku benar, ini adalah monster dan binatang buas yang kita temui. Mereka sangat pandai menyembunyikan aura mereka, tetapi energi dalam tubuh mereka akan tetap terdeteksi. Ini adalah keuntungan dari teknologi modern. Orang-orang yang pergi ke garis depan sebagian besar adalah para master bela diri. Mereka meninggalkan senjata dan prajurit modern. Pada dasarnya, ini adalah pertarungan antar master bela diri. Mereka kuat dan sakti. Mereka mengabaikan segala sesuatu yang modern. Atau bisa dikatakan mereka meremehkan hal itu. Namun senjata dan prajurit modern juga memiliki kelebihan. Jika digunakan dengan benar, itu bisa menjadi faktor yang mengubah situasi perang. Misalnya, Ham dan Turnage dan yang lain tidak menyadari keberadaan monster dan binatang buas sedari awal yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Hal ini justru dapat ditemukan lebih awal oleh senjata modern. Nathan memutuskan untuk mengajari mereka gaya pertempuran tentara modern. Untuk memberitahu seluruh dunia bahwa prajurit biasa dapat mengalahkan master bela diri. Nathan tersenyum. Ketika mendekati 50 mil laut, berikan hadiah besar kepada binatang buas ini. Target telah memasuki wilayah 50 mil laut. Nathan memberi perintah. Lepaskan bomnya. Siu. Satu demi satu. Torpedo diluncurkan ke dalam laut. Bab 1676. Penguasa laut. Untuk menghancurkan monster-monster ini dalam satu gelombang, Nathan memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan sejumlah besar torpedo laut yang berdaya ledak besar. Di laut dalam, satu persatu, monster laut dalam yang belum pernah tercatat dan ditemukan membuka mulut mereka yang berdarah dan bergerak maju dengan ganas. Mereka mematuhi perintah para penjinak binatang buas Austin untuk menyerang garis depan pertahanan. Mencabik-cabik segalanya. Siu. Tepat saat ini, semburan fluktuasi dan suara aneh perlahan datang.
Muncul cahaya redup berkedip-kedip di atas mereka. Dengan cepat torpedo yang diluncurkan dalam jumlah besar datang. Meskipun torpedo memiliki kecepatan tinggi, tapi kecepatan monster-monster laut ini tidak kalah cepat. Ketika mereka merasakan kedatangan torpedo, mereka secara tidak sadar ingin memakan dan menelannya ke dalam perut mereka. Boom, boom, titik. Torpedo-torpedo yang diluncurkan ditelan oleh monster itu. Duak, duak, duak. Detik berikutnya, torpedo meledak di perut monster itu. Dalam saat bersamaan masih banyak torpedo yang diluncurkan. Mereka semua terpasang alat pelacak khusus menargetkan para monster. Duak, jauh di dalam laut. Pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung. Meski tubuh monster laut ini keras seperti tembok besi, tapi Nathan khusus menggunakan torpedo dengan daya ledak besar, yang kekuatannya hampir setara dengan senjata nuklir kecil. Cukup untuk merobek-robek tubuh monster itu. Jasad para monster masih meledak dalam pengeboman berikutnya. Bahkan tidak ada serpihan yang tersisa. Untuk menghancurkan monster-monster ini sekaligus, Nathan memerintahkan total 6 gelombang pengeboman. Lapor. Perburuan selesai. Tidak ada satu monster pun yang tersisa. Setelah kabar baik datang, semua orang bersorak. Selanjutnya, dengar perintahku. Sebelum musuh menyadari, pasukan maju menyerang. Terbangkan jet tempur. Dan segera berangkatkan kapal perang. Untuk menghadapi master bela diri, kita harus menghindari pertarungan tangan kosong dengan mereka. Kita harus menggunakan senjata modern untuk menyerang mereka. Nathan memerintahkan pasukan untuk maju dengan cepat. Di belakang, Ham dan Turnage dan yang lain masih memperhatikan situasi di depan. Apa yang dilakukan para idiot ini? Dewa. Mereka sedang menyerang. Sungguh sekelompok orang gila. Ham dan Turnage menggelengkan kepalanya. Hehe. Kalian masih terlalu muda. Jangankan musuh yang terlihat. Hanya dengan monster laut dalam, ratusan ribu orang dari mereka akan mati. Ketika Ham dan Turnage masih mengkhawatirkan tentang serangan monster, mereka tidak tahu bahwa semua monster telah dimusnahkan oleh Nathan. Wilayah laut di depan telah dipadati kapal-kapal. Ada kapal modern dan juga beberapa kapal kuno. Ada juga banyak orang yang bersembunyi di dalam laut. Pasukan laut aliansi Dominion, dipimpin oleh Austin. Sebagian besar dari mereka adalah kekuatan misterius yang aktif di laut. Banyak yang merupakan master maha tinggi. Di atas laut, mereka adalah penguasa. Di belakang mereka, masih ada sejumlah besar master. Mereka hendak mendarat. Segala sesuatu di wilayah laut diserahkan kepada Austin. Setelah mendarat diserahkan pada kelompok lain. Jika tidak ada kendala, saat ini monster laut sedang menyerang mereka. Ya, betul. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura mereka. Artinya mereka sedang mencabik-cabik dan membunuh. Sebelum fajar, kita pasti akan dapat menembus garis pertahanan keempat dan kelima musuh. Pada saat itu, pendaratan akan sangat mudah. Perbatasan selatan Neslandia akan berada di bawah kendali kita. Semua orang menunjukkan senyum keji dan puas. Menurut mereka, kemungkinan besar kemenangan akan mereka capai. Neslandia tidak bisa menghentikan mereka. Ngung. Tiba-tiba gelombang mengerikan datang dari kedalaman laut. Master Maha Tinggi memiliki sensitivitas yang kuat. Raut wajah semua orang berubah drastis. Bersambung.